stres, terus terisolasi diri mungkin karena rasa malu adanya utang yang kalian emban gara-gara pinjol, atau juga lagi was-was nih, deg-degan, takut ada FC datang ke rumah, atau bahkan juga kalian masih berpikir bener nggak yang disampaikan konten kreator ini, konten kreator itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa di channel Ilmu Official. Bagi kalian yang hari ini stres, terus terisolasi diri mungkin karena rasa malu adanya utang yang kalian emban gara-gara pinjol, atau juga lagi was-was nih, deg-degan, takut ada FC datang ke rumah, atau bahkan juga kalian masih berpikir bener nggak yang disampaikan konten kreator ini, konten kreator itu, ini nggak ada FC lapangan, ini ada FC lapangan. Tentu saya memaklumi itu adalah sebuah rasa khawatir ya, pikiran, asumsi-asumsi tentu otomatis ada dalam pikiran saat kita punya problem ataupun masalah. Karena itu saya Mas Fai, pengisi channel Ilmu Official, hari ini akan memberikan tips bagaimana kalian menghilangkan asumsi tadi itu dengan cara yang sangat sederhana, dan itu sesuai dengan apa yang sudah diatur, dikontrol oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kita uji fungsi dari otoritas jasa keuangan, kontrolnya seperti apa, dan bagaimana kalau kita melaporkan problem yang hari ini kita miliki, misalnya seperti itu. Baik, buat kalian tenang aja ya. Pertama, tentu seperti biasa jangan panik, karena pinjol ini kan sebetulnya akibatnya itu karena ketidaksiapan di era disrupsi digital ini ya. Anda tahu disrupsi digital apa? Disrupsi digital itu secara sederhana perubahan besar-besaran cara kerja. Tentu karena ada perubahan besar-besaran ya dampaknya juga besar-besaran, dan ketidaksiapan inilah yang hari ini kita rasakan. Seperti itu, banyak masyarakat dengan usia 18 tahun, 19 tahun, masih kuliah, masih baru lulus SMA, terus sudah terkena pinjol. Dan di orang-orang yang tentu punya Android ya, yang kalau orang-orang tua yang 50 ke atas jarang sih terkena pinjol, karena memang mengoperasi Android aja mereka belum punya. Tapi masyarakat dengan usia yang saya sebutkan tadi ini yang rentan termakan oleh hegemoni iklan, sehingga gak punya uang dikit, dia berpikir gampang lah, bulan depan ada, dia ambil pinjol. Dia nggak tahu sama sekali dampaknya apa. Setelah dia nggak bisa bayar 1 hari atau 1 hari belum bayar udah ada WA sebrutal itu, dan dia sudah panik dan segala macam. Nah, inilah yang hari ini terjadi. Jadi asumsi itu istilahnya asumsi-asumsi yang kalian rasakan itu sesuatu yang biasa aja terjadi kayak gitu. Nah, tetapi asumsi itu bisa kita hilangkan dengan 3 hal. Yang pertama, kan OJK ya, dalam hal debt collector itu diatur bahwa ada 4 ciri debt collector yang benar, yang resmi. 1, debt collector yang resmi menunjukkan identitas ya, identitasnya dia. Terus dia dalam identitas ini memunculkan yang kedua, punya sertifikasi dari AFPI, sertifikasi penagihan. Dan yang ketiga ya, dia datang di jam kerja, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Dan yang keempat, dia tidak nagih ke selain Anda yang berutang. Nah, kalau 4 hal ini tidak ada, berarti dia debt collector palsu. Jadi jangan hiraukan. Jadi kalau 4 hal ini ada, berarti dia debt collector yang beneran, seperti itu. Nah, karena debt collector benar, maka kalau kamu takut, pakai strategi jam itu. Ya udah, dari jam 8 pagi sampai jam 8 kamu nggak usah ada di rumah, terutama bagi wanita. Tapi kalau bagi laki-laki nggak usah takut, karena mereka tidak boleh ngancam, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, tidak boleh mereka merampas, nggak boleh. Ya temui aja, sampaikan apa adanya, jangan memberikan janji pembayaran, karena kan belum tentu punya juga kayak gitu. Yang jelas sampaikan kenapa macet seperti ini, sampaikan aja. Jadi kendalikan kekhawatirannya dengan aturan yang ada gitu loh, maksud saya. Terus yang kedua,
pinjol ya, pinjol di balik pikiran Anda. Sebetulnya saat pinjol memberikan pinjaman, yang panik itu bukan Anda, tapi pinjol itu sendiri. Karena dia takut dia tidak bisa mendapatkan keuntungan, tidak, apalagi uangnya sampai kalian nggak bayar. Nah, mereka sebetulnya yang lebih panik, bukan Anda yang panik. Jadi kalau mereka ancam juga sekalian. Anda kalau nggak bayar, ya udah saya nggak bayar, gitu aja. Mereka tidak mungkin bisa mengancam Anda. Kenapa? Karena Anda dilindungi oleh hukum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saat Anda lagi gagal bayar cemas seperti yang saya sampaikan di awal, yang kamu alami itu. Yang ketiga, ingat, di dalam OJK peran AFPI ya punya kontrol yang penuh ya, yaitu apa? Melindungi hak-hak konsumen. Apa yang terjadi ketika Anda gagal bayar? Anda masih boleh punya kesempatan untuk melakukan reconditioning, restruktur, dan apapun itu yang berkaitan dengan solusi-solusi keuangan Anda. Begitu. Misalnya nih, kamu pengen kredit rumah, sementara kamu pinjol sudah gagal bayar. Bisa nggak kamu lolos? Ya udah bisa. Dengan cara apa? Kamu berusaha melunasi dengan cara tidak harus bayar pokok dan tidak bayar denda. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan hak Anda saat Anda lagi posisi benar-benar lagi kepepet ataupun lagi-lagi benar-benar secara ekonomi gagal bayar seperti itu. Jadi itu penting untuk saya sampaikan supaya Anda yang hari ini stres, supaya Anda yang hari ini takut, supaya Anda yang hari ini cemas karena takut ada FC dapat. Udah, dengan 3 poin tadi insya Allah sudah beres semua. Kalaupun 3 cara ini masih saja belum membuat Anda itu bisa keluar dari mental yang cemas tadi, Anda boleh bergabung di grup kami, di grup channel Ilmu Official di Telegram maupun di WhatsApp. Yang aktif di Telegram terus ya, tapi yang lebih aktif pembicaraan di WA memang, cuman di situ kadang saya off-kan seperti itu ya. Boleh kalian masuk, dan semua yang berkaitan dengan channel Ilmu Official tidak pernah meminta bayaran apapun ya, tidak pernah saya minta pungutan biaya, gratis ya, tidak juga meminta kalian bayar UPT sama juga. Kalau ada yang begitu, tentu itu adalah penipu ya, karena kemarin ada yang melaporkan karena katanya ada mengatasnamakan saya itu minta uang. Nah, itu saya garis bawahi, itu semua adalah penipuan. Saya tidak pernah meminta bayaran kepada, apalagi kepada korban pinjol ya. Sudah punya korban, saya dimintai apa namanya, masih dimintai uang kayak gitu kan, dolim begitu, pelaku dolim, konten kreator kah atau siapapun yang masih meminta uang, ngambil keuntungan saat ketika ada orang bermasalah, itu menurut saya itu juga dolim seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang merasa ini bermanfaat, bantu like, komen, dan share ya. Dan saya tunggu kalian tetap kuat ya, semangat, tetap gagal bayar dengan gagal bayar situasional dan strategi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.